Perkembangan emosi dan sosial peserta didik adalah aspek penting dalam pendidikan. Hal ini mempengaruhi cara mereka belajar, berinteraksi, dan menghadapi tantangan akademik maupun sosial. Dalam hal emosi, peserta didik zaman sekarang lebih terbuka dalam mengekspresikan perasaannya karena mudahnya akses media sosial memungkinkan mereka berbagi perasaan secara bebas. Dalam hal sosial, mereka lebih suka bekerja sama dalam kelompok saat belajar. Mereka nyaman berdiskusi dan berbagi ide baik secara digital maupun langsung. Hal ini sangat penting karena dalam pembelajaran, guru perlu menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan emosi dan memberi ruang untuk mereka mengekspresikan diri. Emosi adalah perasaan yang ada dalam individu, seperti perasaan senang, sedih, marah, benci, takut, dan cinta. Fungsi emosi terhadap perkembangan anak adalah sebagai bentuk komunikasi dan berperan dalam mempengaruhi kepribadian dan penyesuaian diri dengan lingkungan sosialnya. Perkembangan emosi adalah proses seseorang belajar mengenali, memahami, mengekspresikan, dan mengelola emosinya seiring bertambahnya usia. Sedangkan sosial adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan interaksi antar individu dalam suatu masyarakat. Fungsi sosial terhadap perkembangan anak adalah sebagai pengembangan identitas diri, pembentukan kemampuan komunikasi, serta pemahaman nilai dan norma sosial. Perkembangan sosial merupakan perolehan kemampuan perilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial. Perkembangan emosi pada masa bayi menunjukkan perasaan dasar seperti senang, marah, takut, dan kecewa. Pada usia 2-3 tahun, anak mulai bisa mengekspresikan emosi yang dirasakannya. Pada usia 3-5 tahun, perkembangan emosi anak memasuki tahap pengelolaan dan lebih banyak mengenal lingkungan baru di sekitarnya. Pada masa remaja, terjadi variasi emosi yang lebih kompleks, termasuk perasaan cinta, takut akan penolakan, dan identitas diri. Pada masa dewasa, awal hingga dewasa tengah, kemampuan untuk mengelola emosi meningkat dan mampu membuat keputusan yang lebih matang. Pada masa lanjut usia, individu sering mengevaluasi hidup mereka dan menghadapi berbagai tantangan seperti kehilangan dan kesehatan. Perkembangan sosial individu sangat erat kaitannya dengan perkembangan fisik dan mental. Ketika tubuh seseorang berkembang, ia seringkali mempengaruhi cara berinteraksi seseorang dengan orang lain. Mereka mulai mendapatkan perhatian lebih dari orang lain yang dapat meningkatkan rasa percaya diri. Perkembangan emosi dan sosial peserta didik memiliki pengaruh yang besar terhadap dinamika pembelajaran. Tingginya kesadaran diri dan ekspresi emosi, implikasinya pendidikan perlu menciptakan lingkungan kelas yang terbuka dan mendukung untuk berbagi pandangan, serta mengajarkan keterampilan-keterampilan sosial dan strategi pemecahan masalah melalui dorongan dan tingkah laku pemodelan. Contohnya, setiap pagi siswa diajak untuk melakukan pernapasan dan refleksi diri selama 5 menit. Hal ini dapat mengurangi kecemasan dan meningkatkan keterampilan sosial siswa. Perkembangan emosi dan sosial peserta didik sangat penting dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, sistem pendidikan harus menyediakan cara bagi siswa untuk mengekspresikan perasaan mereka dengan sehat, menggunakan metode pembelajaran yang efektif dan mendorong kesejahteraan mental. So what? Setelah kamu mengetahui bahwa perkembangan emosi dan sosial yang sehat sangat penting untuk peserta didik, sebagai calon seorang guru, apa yang akan kamu lakukan?